Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang di Dapur Engine Channel. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah Honda Civic ya, Honda Civic tahun 94 katanya nih. Permasalahan di sini ya, mesin berebet ya, mesin berebet dan pada saat digas dia seolah-olah mau mati ya. Dan langsam juga sangat berat sekali kata langsamnya ya. Terus engine sensor engine juga nyala ya di dashboard. Dan setelah saya buka, saya lihat dulu tadinya mau ngecek pengapiannya. Nah, mau diatur apa sistem pengapiannya ya, menggunakan timing lights. Ternyata setelah saya cek terdapat keanehan pada distributor ya. Ini distributornya seperti ini. Bukan keanehan ya, bilang aneh juga enggak ya, cuman ini jarang-jarang terjadi ya. Ini kabel daripada pertama kabel CDI ya, yang ke RPM dia mau putus ya, seperti ini lihat noh, hampir nyaris putus ini kabel-kabelnya seperti ini. Kemudian yang pulser juga sama mau putus, takutnya short ya kalau dibiarin. Jadi sebelum teman-teman mengatur furnya atau maju mundurnya sistem pengapian, jangan lupa cek dulu ya kabel-kabelnya seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, mau putus takutnya short ya. Kalau short ya udah bahaya lagi, lain lagi ceritanya kalau udah terjadi korsleting ya, apalagi ini arus besar yang menuju ke coil dan pulser ya, kemudian CDI. Nah, di dalam distributor ini terdapat yang pertama adalah ignition coil ya, ini tanpa kabel. Saya ini harus tahanannya harus sekecil mungkin ya, 0,0 sekian ya, tanpa sambungan kabel daripada CDI sama plus baterai ya ini. Kemudian ini pulser pertama mana ini adalah buat yang ke tachometer ya. Tachometer ini harus diangkat lebih dari 350 ya, tachometer. Kemudian yang bawah ada pulser buat sistem penginjeksian yaitu injektor, kemudian sistem pengapian ya, busi ya, ada 3. Semuanya harus ketika dicek dia tahanannya harus di atas 350 ohm teman-teman ya. Ya, udah saya cek tadi ternyata bagus semua. Cuman ada kendala di sini ya, ini kabel yang mau putus ya. Ya, seperti ini. Nanti saya cek satu-satu dan harus dibongkarin satu persatu juga ininya, pulsernya ditarik ke atas. Ya, selamat menyaksikan teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Dan apabila channel ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman juga gitu loh. Ya, selamat menyaksikan. Baik, akan saya bongkar satu persatu ya. Karena ini kan bautnya nanti dibongkar. Ini udah saya bongkar. Pulsar yang buat RPM ya, buat tachometer ya. Kemudian nanti bongkar lagi yang bawahnya ya. Saya skip sedikit demi sedikit teman-teman ya, biar enggak terlalu panjang videonya. Saya lakukan pembongkaran. Yang pertama kita bongkar dulu coilnya teman-teman. Setelah baut ini dibuka ya, sebelah sini 2 biji nih baut ini buat 10. Kalau ini cuman ini pakai nyamur, ini coilnya ya, coilnya kita bongkar, kita amankan. Kemudian pulser buat tachometer ya, kita angkat juga ya, karena nggak bisa kalau nggak diangkat. Cuman kasih tanda aja ini titik 1 berarti paling atas ya. Kemudian kita bongkar CDI nya seperti ini, CDI. Nah, setelah lakukan dengan hati-hati teman-teman ya, jangan tergesa-gesa. Jangan lupa cara pemasangannya juga, jangan sampai lupa ya. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini adalah CDI nya ya, sudah terbuka teman-teman. Seperti ini permukaannya, ada 4 kabel ya yang saya bilang tadi.
yang positif dari baterai, kemudian ada yang ke minus coil ya teman-teman ya. Kemudian ada yang ke massa, ada juga yang ke RPM coil itu. Kemudian kita buka covernya. Buka cover ini ada 3 baut ya, pakai obeng plus. Tadinya ya seperti saya katakan tadi, saya tadinya mau menyeting purnya aja, ternyata pas dilihat, pas dicek kok kabelnya pada mau putus ya. Kemudian ini buat rotornya kita buka juga ya, seperti ini. Tinggal tarik aja nanti ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini agak susah, harus agak dicongkel sedikit teman-teman ya. Dan untuk menyambung kabel, teman-teman harus buka dulu rotornya yang ini ya, satu. Kita bongkar, kemudian cover atas ya sama bearingnya ya, seperti ini kita bongkar. Cuman agak susah ya teman-teman, hati-hati jangan sampai pecah. Nah baru kita setelah itu, ini adalah sensor buat apa namanya, buat sistem penginjeksian bahan bakar ya, yang larinya nanti ke injektor. Kemudian ini adalah sistem pengapian ya. Kasih titik lagi kalau teman-teman misalkan takutnya lupa. Titik 1 paling atas tadi, titik 2 yang ini kasih titik 3 biar nggak keliru teman ya, seperti itu. Titik 3 satu lagi, 3 yang 3 2 1, jadi yang dari yang bawah. Nah setelah ini baru kita bisa membongkar daripada pulser yang bawah ya, yang ke arah yang ke sensor pulser yang ke sistem pengapian dan sistem penginjeksian ya. Nah baut daripada pulser nomor 2 yaitu ya, atau yang ke sistem pengapian udah buka ya, jangan sampai hilang bautnya ya, diamankan seperti ini ya. Masing-masing punya 2 baut dan satu lagi ya untuk sistem penginjeksian ya. Kita bongkar lagi satu lagi menggunakan obeng yang agak panjang. Ini juga sama, masing-masing 2 baut seperti ini. Usahakan menggunakan obeng yang ada magnetnya ya teman-teman, biar baut pada saat pemasangan kita nggak susah. Pemasangan bautnya biar nggak susah karena ada magnetnya. Nah seperti ini sudah terbongkar semua, tinggal tarik saja ke atas. Bentar ya, karena terhalang sama gear ya teman, harus hati-hati. Belakangin dulu sedikit, agak dicongkel ya. Seperti ini, diangkat sedikit demi sedikit ya, diangkat ya. Nah seperti ini ya, udah terbuka obengnya, bautnya kita amankan lagi. Kemudian kita buka si dudukan pengikat daripada dudukan apa namanya, coil ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Sekarang semuanya sudah terbongkar ya, tinggal ini adalah rumah distributornya aja ya. Lihat teman-teman, lihat ini yang bermasalah, kabel-kabelnya udah nyaris putus ya. Ada berapa biji nih saya hitung,
Satu, dua. Nah ini udah jelas ini korslet ini ya. Dari pulsar pertama ini udah sama sekali udah nggak ada kabelnya ya, mau putus tuh ya. Oh udah kebuka semua ini korslet ini ya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa nih ya, seperti ini tuh kebuka semuanya kabel-kabelnya nih. Urusan ini positif satu negatif satu, ini positif sama negatif ketemu ya karena nggak ada kabelnya. Ini juga sama pulsar nomor yang tengah yang ke sistem injection juga sama terbuka kabelnya nih, yang ini nih jempol saya nih terbuka kan ya. Kemudian ini pulsar nomor 3 juga sama ya, ini kebuka juga. Ini harus di, kalau nggak disolder ya disambung lah pakai solasi, teman-teman usahain ya. Kemudian kabel ke CDI juga ini ya, kabel CDI yang ke RVM juga sama kebuka semuanya ya, seperti itu. Nah ini untuk ngecek pulsarnya di sini plus minusnya ya. Di sini harus tahanannya harus ditemukan. Ini buat pulsar nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, pinnya ya. Ada 3 pin ya. Dan ini adalah yang paling bawah, pinnya 1 adalah buat positif baterai atau kunci kontak on ya. Betul. Baik, atas saya lanjutkan, akan saya sambung dulu kabelnya. Akan saya putuskan, saya rapin dulu atau disolder atau gimana ya, atau disambung pakai solasi biasa juga bisa ya, teman-teman ya. Saya skip dulu sebentar ya. Dan ini kabelnya setelah dibongkar klemannya ya, ini ya, yang ke CDI ada yang putus satu ya, nyaris putus tadinya ya. Kemudian karena saya goyang-goyang jadi putus akhirnya. Kemudian ini ya tuh seperti ini terbuka semua, nyaris putus. Ini juga sama kebuka, yang parah juga ini parah sekali nih ya. Terus saya sambung dulu ya, mudah-mudahan gak kena ke sistem ECU nya teman-teman ya, nggak merembet ke ECU mudah-mudahan ya, karena kalau misalkan ECU yang kena ya udah biayanya udah lain lagi itu ya, mahal sekali buat mobil-mobil Honda ya. Makanya teman-teman yang mempunyai khususnya mobil-mobil Honda, rajin-rajinlah merawatnya ya teman-teman ya, jangan sampai kejadian seperti ini. Baik, ini udah saya lanjutkan ya, udah saya sambung semua. Bisa dicari dengan cara disolder ataupun disambung biasa kayak kabel sang panjang listrik, kemudian diisolasi ya, seperti ini. Ini pulsar, kabel pulsar nyaris semuanya putus. Kemudian kabel CDI juga ada yang putus satu ya. Ya, selanjutnya akan saya rangkai ke rumah daripada delco-nya ya. Mudah-mudahan tidak merembet ke bagian electronical control unitnya ya, atau ECU ya. Alhamdulillah teman-teman udah saya rakit kembali ya. Ini berikut 3 buah pulser udah kepasang semua. Tadi berurutan 1, 2, 3 ya. Yang satu buat sistem pengapian, satunya buat sistem injeksi atau injektor ya, buat penyemprotan bahan bakar. Kemudian satunya buat RPM ya. Kemudian ini coil juga sudah terpasang, pasang lagi kabelnya seperti ini ya. Udah saya cek tadi semuanya pulsar bagus, ukur tahanannya di atas 350 ohm. Kemudian ini tanpa coil, tanpa kabel ya, tanpa pemasangan dari CDI, kabel dari CDI, tanpa kunci kontak on, dia nyaris nggak ada tahanan ya, 0,00 berarti 0,02 berarti bagus ya. Kemudian ini CDI-nya udah saya pasang juga ya, tahanannya sekitar hampir sama gitu, 350-an ke atas ya kalau diukur ya. Dan kabel-kabelnya udah saya jelasin tadi ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita pasang aja, kita tutup. Ini rotornya udah kepasang, jangan lupa ya pemasangannya rotor bawah juga harus sesuai dengan yang pada saat kita melakukan pembongkaran, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman. Setelah selesai semuanya, pasang covernya teman-teman ya. Ini covernya yang saya tunjukin, ini yang tadi saya tunjukin. Kemudian baru ke pasang ke rotornya ya.
ini teman-teman, seperti ini ya, sudah tutup pakai rotor, tutupnya pelindung sebagai pelindung. Sebetulnya nggak dipasang juga nggak masalah sih ya. Kemudian kita bawa pasang skrup untuk rotornya ya, biar nggak lepas ya. Sini ada lubang skrup di situ ya. Dan sekarang alhamdulillah proses perakitan Dellco mobil Honda Civic tahun 2008. Honda apa namanya teh? Civic apa? Civic Genio ya, udah selesai ya. Tinggal kita masukin ke crankshaftnya, ke camshaftnya ini, buat camshaftnya, dan menyetel sistem pengapiannya ya, nyetel purnya ya. Sekarang mau saya pasang ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa ini posisi di sini ya, ngikutin aja, nanti ngikutin daripada apa namanya crankshaft ya. Dan hati-hati ini jangan sampai ketukar teman-teman ya. Top 1 misalnya harus top 1 ya. Nanti kalau ketukar dia akan menyala ya. Kalau misalkan dia nggak nyala, dia kita putar aja balik arah seperti ini ya. Seperti itu ya. Karena dia nggak tepat harusnya dia pengapian saya busi nomor 1. Ini bisa, kalau ini terbalik bisa pengapiannya ke busi nomor 4 ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk membuktikannya kita harus tahu dulu kompresinya ya. Nanti kita cobain dulu. Udah masuk. Seperti itu, tinggal pasang bautnya teman-teman ya, gampang seperti ini. Ada 3 baut, yang satu, yang 2 buat setelan ya. Skip dulu aja. Dan ini proses pemasangan udah selesai ya. Mudah-mudahan sesuai ya. Kalau misalkan tadi saya katakan tadi, apabila mesin nggak nyala, berarti ada kemungkinan posisi daripada pengapiannya tertukar antara 1 sama 4. Yang tadi yang di poros camshaftnya ya. Ini yang di poros camshaftnya. Coba starter ya. Lagi. Dah cukup. Berarti kemungkinan ini tertukar ya teman-teman ya. Ya coba starter. Starter. Ya. Ya, oke. Sekarang berarti kerusakan pada Dellco udah teratasi ya. Sekarang tinggal nyeting sistem pengapiannya. Sini aja. Nggak usah dimatiin, nggak usah. Nah ini kalau misalkan ada kebocoran arus di Dellco ini nyetrum ya teman-teman ya. Pegang gini pasti nyetrum ya. Kita tinggal aja tanpa menggunakan timing legs. Harusnya sih kita menjumper sistem daripada soket atau pin untuk sistem error pada ECU ya, yang di dashboard, bawah dashboard penumpang, pinggir sebelah supir. Cuma nanti saya reset secara manual aja biar cepat prosesnya ya. Dan ini saat cara mengatur furnya ini ya ke arah jarum jam untuk mundur, dan kebalik sama arah jarum jam dia untuk memajukannya ya. Dan perlu diketahui kalau kita menggunakan sebuah timing legs, ini sistem purnya, sistem pengapiannya yaitu 16 derajat sebelum titik mati atas. Ketentuannya seperti itu ya, normalnya. Nah, cuman di sini kan nggak kelihatan ininya, kita menggunakan feeling ya, teman-teman ya. Dimana apabila ini pur terlalu maju, maka akan suara mesin akan menggelitik, dan apabila purnya terlalu mundur,
maka prosesnya mesin akan terasa sangat lemah ya, apalagi kalau ditanjakan ya. Ini kita benerin dulu sedikit baut-bautnya, longgarin dikit, kemudian kita putar sedikit demi sedikit ya, seperti ini. Nah ini buat memundurkan ya teman-teman ya. Ini buat memajukan, maaf, ini buat memundurkan. Nah dia kan mau mati mesinnya ya. Ini mushroom, matiin dulu. Ini karena panas teman-teman ya, sebagai ini ya, seperti ini. Nanti dicari yang paling tepat ya. Ini maju ya, ada suara menggelitik, suara kayak apa namanya, kayak klep yang renggang ya. Berarti ini suara menggelitik teman-teman ya, karena terlalu maju. Kita mundurin dikit belakang. Nah ini juga sama, mau mati mesin. Nah udah mulai langsamnya. Ini sekitar 10 derajat sebelum titik mati atas teman-teman ya. Ini tepatnya di sini. Ini pas ada cowakan nih. Ini pas 0 derajat. Bentar sedikit. Kemudian kita mainkan gas. Mana gasnya? Nah ini ya, kita mainkan. Cari teman-teman yang paling garang teman-teman ya. Mesin tidak menggelitik tetapi apa namanya, garang ya, tidak mati ya. Nih filter standar saya kasih 2 derajat aja ya, jangan terlalu, nanti kemungkinan ini ada yang choking di sistem bahan bakarnya, nanti sekarang dibersihkan sama setel injektor. Saya coba untuk setting standar dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita mainkan gas. Nah ini tepatnya di sini ya, karena gasnya juga terasa sangat ringan teman-teman ya. Ya. Kemudian saya kencengin dulu pakai tangan. Ya. Maka proses penyetelan pur pada Honda Civic Genio tahun 92, maaf tahun 92 udah selesai teman-teman ya. Tinggal kita ke penyetelan klep ya, sama bersihin injektor untuk video berikutnya ya teman-teman setelah ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diingatkan teman-teman ya, apabila kita ke bengkel atau kemana, ini pulsar kayaknya diganti semuanya, ini tiga-tiganya karena hampir putus ya, termasuk CDI. Dan lumayan harganya juga lumayan, teman-teman tahu sendirilah yang punya mobil Honda ya, spare partnya
Spare awet, cuman ya mahalnya itu ya. Ya karena nggak ada KW-KW-an ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.